إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها الأساتذة حفظكم الله. Terakhir kita sampai mana? Manhajul Mufassirin sudah ya, sampai tafsir bil ma'thur. Jadi ini manhaj para mufassir, karena tafsir itu ternyata banyak sisi yang bisa diambil pelajaran darinya, maka terbagi jadi dua lah metode penafsiran ini, yaitu metode bil ma'thur yang udah kita bahas ya. Apa itu metode bil ma'thur, Ustaz Abidah menurut nanti? Terus Quran, Sunnah, terus ya. Kemudian ada birro'yi. Birro'yi itu bedanya apa Ustaz Alia? Tafsir birro'yi apa? Gimana? Singkatnya gimana? Tafsir birro'yi berdasarkan ijtihadnya mufassir ini berdasarkan ijtihad pribadi atau berdasarkan apa? Terus apa lagi? Bedanya apa bil ma'thur dan bil ra'yi? Terus dan kemudian itu saja atau ada yang lain? Jadi tafsir birro'yi itu sebenarnya sama saja dengan bil ma'thur. Ini ya. Inna haula'i qad ja'alul qur'ana wal haditha wa aqwal as-sahabah awwala ma ya'tamiduna 'alaihi. Jadi sama saja. Cuman bedanya adalah mereka menggunakan qiyas, gitu bedanya. Fassaru aidan ma lam yarid fihi nassun i'timadan ala turuqil ijtihadis salimah allati yuqiruha asy-syar'u. Nah di sini wal aql. Jadi ada kaidah-kaidah yang berdasarkan Quran, Sunnah, aqwal sahabah. Mereka menggunakan metodologi sahabah tersebut dan metodologi Quran, Sunnah itu untuk mereka tiru di dalam tafsir-tafsir beliau. Kenapa? Tafsir bil ra'yi ini bisa jadi belum ada dalilnya, lalu mereka menyimpulkannya. Contohnya di Quran adanya khamar, tapi ganja nggak ada, dalilnya gimana? Nah mereka menggunakan qiyas gitu.
Jadi masadirul ijtihadil ukhra ini sumber ijtihad yang lain yang diterangkan dari kitab-kitab usul fikih seperti tadi ya, masalah khamr umpamanya. Nah, dari mana kitab usul fikih ini? Ya dari Quran, dari sunnah, dari qaulnya sahabi yang diambil dasar-dasarnya. Diambil apa dasar-dasarnya itu? Contohnya adalah khamr yang diambil bukan sari anggur, bukan sari anggurnya yang diambil, tapi pakai biasa aja Ustaz, biasanya lancar kok, biasa aja. Jadi supaya kita memahaminya, birra'yi ini dia ijtihad mufassir. Dari mana dia dapatnya? Dari memahami bahasa Arab. Bahasa Arab ini digunakan untuk memahami apa? Ini masadir, sumber-sumber ijtihad yang lain. Dari mana? Kitab usul fikih. Lah, usul fikih ini isinya apa? Usul fikih ini dia di dalamnya ada kaidah-kaidah yang bersumber dari mana? Quran, sunnah, ada yang qaul sahabat juga, tabiin juga. Contohnya khamr tidak dilihat dari apa arti khamr. Khamr artinya adalah sari anggur, gitu ya. Lah terus kesimpulannya apa? Apa hanya sari anggur yang setelah mengeras dan memabukkan saja? Ternyata tidak. Kalau kita ngambil hanya khamr itu adalah anggur, hasil dari anggur yang memabukkan, itu berarti bil ma'thur, gitu ya. Bil ma'thur. Nah, birra'yi itu gimana? Dicari sebab diharamkannya khamr itu apa? Lah itu bedanya. Kalau bil ma'thur itu gini. Gimana kalau Allah Ta'ala? Oh, kalau Allah Ta'ala innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Terus bil ra'yi, tafsir bil ra'yi. Lah ini ada narkoba itu gimana? Narkoba kan bukan khamr. Lalu dilihatlah tafsir bil ra'yi ini, mufasir minta tolong pada bahasa Arab. Oke. Khamr dari bahasa Arab artinya asirul inab idza stadda wa zabada. Lalu dicari. Berarti sebenarnya penyebab diharamkannya khamr apa? Apa penyebabnya? Apa karena anggur apa karena apa? Nah, memabukkan. Berarti dicari namanya illah. Illatu tahrimil khamr. Tafsir birra'yi itu mencari tadi illah, sebab diharamkannya khamr apa. Terus mereka dapat kesimpulan memabukkan. Lalu dari situ mereka mengambil kesimpulan, berarti segala sesuatu yang memabukkan dan mengganggu akal, memabukkan bikin dia mengganggu akal karena mabuk, maka itu disebut khamr meski tidak dari anggur. Maka sari-sari kurma yang sudah memabukkan, apel atau buah-buahan yang lain itu dinamakan khamr juga secara syariat. Meskipun secara bahasa dia bukan khamr, dia namanya nabidh. Nabidh secara bahasa asirul fawakih idza ishtadda wa zabada, yaitu sari buah-buahan apabila telah mengeras dan berbuih, maksudnya sudah memabukkan, gitu, mengandung alkohol tinggi, kadar alkohol yang tinggi yang bisa memabukkan, sehingga dia disebut khamr secara syariat. Meskipun secara bahasa dia adalah
nabidh. Jadi tafsir birra'yi itu dia bisa menyimpulkan hukum yang belum ada di zaman Nabi. Itu birra'yi. Tapi basicnya sama, yaitu Quran, Sunnah, gini-gini. Cuman kan nggak ada di zaman Nabi. Nah, mereka mengkiaskan, gitu ya. Oh, narkoba ini memabukkan, berarti dikiaskan dengan khamar. Gitu. Sudah paham belum, sudah? Alia. Jadi nerangkannya nggak bisa singkat ini. Ijtihad mufassir dia menggunakan bahasa Arab, pemahaman bahasa Arab tadi ya, kan kita bahas tuh secara bahasa. Khamar itu apa? Nabidh itu apa? Udah. Asirul inab idza ishtadda wa zabada. Itu secara bahasa Arab. Terus nabidh asirul fawakih idza ishtadda wa zabada, di dalam kamus seperti itu artinya. Udah ketemu, lalu dicari ilahnya. Ini di apa, usul fikih maksudnya ya. Illah wajibnya sholat apa? Masuk waktu, kayak gitu, dukhulul waqt. Illah wajibnya puasa Ramadan apa? Masuknya bulan Ramadan. Illah itu artinya, salah satu artinya illah adalah penyebab kenapa ini disyariatkan begini. Illah diharamkannya khamar karena ini memabukkan. Nah, memabukkan itu ya diambil dari apa? Ijtihad ulama. Oh, ini toh yang marahi haram. Gitu. Dari sinilah nanti mereka bisa menghukumi yang tidak ada dalilnya, yang belum ada dalilnya di zaman dahulu. Seperti itu. Di zaman dahulu belum ada bank susu, belum ada ya, bank air ASI belum ada. Tapi sekarang sudah ada. Jadi ASI ibu itu dikumpulin, ditaruh di bank, dicampur jadi satu, lalu digunakan untuk membantu bayi-bayi yang butuh ASI. Nah, itu hukumnya halal apa haram? Jadi kembalikan kepada nas Al-Quran. Itu ya, dari hadis Nabi Muhammad SAW. Umpamanya la yuhrimu minar radha'ati illa ma fatiqal am'a'u ma dama fi thadiyi. Jadi nanti tidak bisa membuat orang jadi mahram kecuali sampai dia minum ASI dengan kenyang. Minum langsung dari ASI-nya, dari air ASI maksudnya. Itu bisa memahramkan, yaitu dengan 5 kali minum, 5 kali disusui. Tapi 1 kali susuannya sampai kenyang, sampai ketiduran, sampai tidur. Pokoknya sampai puas, si bayi itu puas. 1, besok lagi. Dan kalau air ASI itu nanti diperjualbelikan atau digunakan untuk bantu orang sembarangan, kan nanti bisa nggak sah nikahnya. Kalau nggak tahu itu ternyata saudara sesusuan, mahram kok malah menikah, kan bahaya. Mahram karena rodoah. Nah, berdasarkan dalil ini maka disimpulkan, oh, karena mengacaukan nasab nantinya, mengacaukan apa, mahram kok menikah, kan saudara sesusu mahram, maka hukumnya haram, bang susu haram. Nah, itu bang susu tidak ada zaman dulu, tapi tafsir birra'yi ini bisa menghukuminya ya dengan apa ya, dengan Quran Sunnah, dengan bahasa Arab, dari usul fikih, dengan kias gitu ya, bisa antum tambahi. Salah satunya dengan kiaskannya dengan ilah di zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian itu bil ma'thur sama birra'yi, bedanya itu ya. Apakah birra'yi itu dengan pendapat pribadi seorang ulama ahli tafsir? Tidak, tapi berdasarkan mengkiaskan.
dari Quran, Sunnah dan lain-lain. Kemudian tafsir bil ma'thur kemarin sudah ya. Apa yang paling masyhur yaitu Jami'ul Bayan an ta'wili ayil Quran Muhammad bin Jarir At-Tabari. Ini bil ma'thur. Kemudian tafsir Al-Qur'anul Azim lil Hafidhi Ismail Ibni Katsir. Yang punya Hafidh Ismail Ibnu Katsir. Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir itu tafsir bil ma'thur. Yang kedua tafsir Tafsirul Quran bil lughatil arabiyyah. Tafsir Quran tapi fokusnya ke bahasa Arab. Tahtamu hadhihi tafasiru bi ibrazil balaghatil Qur'ani wa ijazihil lughawi. Tafsir ini memperhatikan bi ibraz, menampakkan balaghah Al-Qur'an dengan menampakkan dari segi, menonjolkan dari segi balaghah. Balaghah itu kedalaman bahasa sastra Al-Qur'an. Ya. Wa i'jazihil lughawi, yaitu dan juga mukjizat Quran secara bahasa. Ya, seperti kulun fi falak, kalau dibolak-balik jadi kulun fi falak terus. Nah, tafsir-tafsir ini membahas tentang balaghah sastranya dan juga mukjizat bahasanya. Wa minha tafsirul Bahril Muhyiti, tafsir Al-Bahrul Muhyit punya Abi Hayyan li Abi Hayyan Al-Andalusi. Terus ada lagi tafsirul Kasyaf, tafsir Al-Kasyaf li Zamakhsyari, ya, Mu'tazilah, ya. Imam Az-Zamakhsyari Al-Kasyaf. Jadi selain bil ma'thur ini masuknya bil ra'yi, ya, tapi ra'yinya condong ke bahasa Arab. Nah sekarang tafsirul Quran min khilali ilmil fiqhi. Jadi kalau antum pengen mendalami Quran dari segi bahasa, silakan baca ini Al-Bahrul Muhyit, Al-Kasyaf, ada lagi An-Nasafi, gitu ya. Tafsir An-Nasafi punya Imam An-Nasafi. Yang ketiga ilmu fikih. Tubayyinu hadhihi tafasirul ahkam al-fiqhiyatal waridata fil ayatil karimati. Tafsir-tafsir ini menerangkan hukum-hukum fikih yang ada al-waridah fil ayatil, di ayat-ayat yang mulia. Apa? Wa minha, diantaranya al-muharraru al-wajiz. Al-muharrarul wajiz Libni Atiyah, punya Ibnu Atiyah. Libni Atiyah. Terus al-jami'u li ahkamil Quran punya lil Qurtubi al-Maliki, punya Imam Al-Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi, ya. Jami'ul Bayan li ahkamil Quran, tertulisnya Al-Jami'u li ahkamil Quran lil Imam Al-Qurtubi Al-Maliki, mazhabnya Maliki, ya, Imam Qurtubi. Terus ahkamul Quran, nah ini Maliki juga nih, li Abi Bakri bin Al-Arabi, Ibnul Arabi, ya. Tafsir ahkamul Quran ini punya Ibnul Arabil Maliki yang bermadhab Maliki. Beda lagi sama Ibnu Arabi. Kalau nggak pakai al itu yang sufi, itu Ibnu Arabi yang sufi. Kalau yang pakai al itu beda orang. Yang pakai al itu yang Maliki madhabnya. Ini di sini, ya, Abu Bakar Ibnul Arabi. Nah ini berarti beliau yang Ahlus Sunnah yang punya tafsir ahkamul Quran madhab Malik. Tapi kalau Ibnu Arabi nggak pakai al, itu orang yang dibunuh jamaahnya sendiri karena ngomong Tuhan aku injak-injak, dibunuh lalu dia dikuburkan di Damaskus di Suriah. Ibnu Arabi sufi yang punya kitab Futuhat Makkiyah yang diharamkan untuk dibaca. Kalau Ibnul Arabi Ahkamul Quran, kalau Ibnu Arabi Futuhat Makkiyah judul kitabnya. Terus ada kitab namanya Ahkamul Quran lil Jassas Al-Hanafiyah, mazhab Hanafiyah, Al-Jassas. Terus Ahkamul Quran lil Qiyya Al-Harrasi Syafi'i,
Ahkamul Quran juga ada. Ya, Syafi'i, Hanafi, Maliki ada. Kemudian tafsirul Qur'ani min khilali ilmi al-aqidah. Tafsir Quran dari ilmu aqidah. Aqidah apa di sini? Kalau di sini lebih ke Asy'ari ya, yang di sini. Karena kalau aqidah yang lama, akidahnya salaf itu ada di At-Tabari, sudah ada ya. Til Ma'thur itu semua sudah komplit akidah. Tapi kalau yang nomor 4 ini maksudnya akidah itu akidah Asy'ari. Ya. Yahtammu bi bayani masail tauhid wal aqidah, ditambahi ini akidah terkhususnya Asy'ari. Ini memperhatikan masalah tauhid dan akidahnya Asy'ariyah atau Al-Asy'ari. Seperti contohnya kitab Mafatihul Ghaibi, wa mithaluhu kitabu Mafatihil Ghaib. Mafatihul Ghaib itu tafsir karya lil Imam Fakhruddin Ar-Razi ya. Punya Fakhruddin Ar-Razi. Ya. Ya lahirnya tahun 600-an ya, 600-an Hijriah. Kalau At-Tabari kan meninggalnya aja ini berapa? 231 atau berapa kemarin? Atau 300 berapa At-Tabari kemarin meninggalnya? 310 ya Hijriah. Kalau Ar-Razi itu baru lahirnya 600-an Hijriah, 606 Hijriah. Fakhruddin Ar-Razi. Makanya kalau At-Tabari tafsir sesuai salaf Athari. Adapun yang di Mafatihul Ghaib akidah dari Asy'ariyah itu banyak ada di kitab ini, Mafatihul Ghaib. Yang terinspirasi tentu dari pemikirannya Abul Hasan Al-Asy'ari yang lahir tahun 360-an Hijriah. Baru terrealisasi 3 abad setelahnya dibukukan beginilah Asy'ari. Ini tidak langsung Asy'ari itu jadi akidah Asy'ari, tetap tidak. Setelah tahun-tahun ini abad ke-7 ini baru mulai menjadi dikukuhkan kaedahnya gitu. Lebih ke apa Asy'ari itu? Lebih ke memahami Allah, memahami alam ini dengan ilmu filsafat, ilmu kalam. Lebih ke situ. Menggunakan ilmu kalam, makanya kaidah mereka mesti pakai ilmu kalam. Sifat Allah pakai apa? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadithi. Menggunakan apa namanya? Mantik. Itu ya yang dimaksud ilmu aqidah Asy'ariyah. Kalau aqidah Athariyah atau Salafiyah itu At-Tabari tadi ya. Bil Ma'thur. Kemudian yang kelima, tafsirul Qur'ani min khilalil ulumil kauniyah. Tafsir Quran tapi isinya ilmu alam. Yaitu contohnya tafsirul Jawahir Lit-Tantawi. Tafsirul Jawahir punya At-Tantawi. Yang keenam, tafsirul Qur'ani min khilali hikmatit tanzil wa thamratil ayat. Tafsir Quran dari segi hikmah turunnya ayat tersebut apa, lalu kesimpulannya apa, hasil buah dari ayat turunnya ayat itu tuh apa kesimpulannya. Nah, tafsir hikmah ini adalah ya'tamidu ala tafsirin amin lil ayati ma'a syarhi ma la budda minhu min ayatil ahkami wal aqaidi wal akhlaqi wa ghairiha. Yaitu tafsir umum untuk ayat-ayat semuanya diterangin bersamaan dengan syarah keterangan yang harus dia terangkan dari ayat-ayat apa? Ahkam, hukum-hukum syariat, aqidah, akhlak, semuanya ditulis hikmahnya. Tsumma tarkiz ala jadi tsumma tarkizi ala al-hikami, kemudian fokusnya kepada hikmah-hikmah allati ja'at fihal ayatul karimat, yang ayat-ayat tadi itu turun ya dengannya. Hikmahnya apa? Hikmah kenapa umpamanya
nas disebutkan ayat yang sudah mansukhoh, umpamanya gitu ya, ayat ini sudah terhapus tapi kok masih dibaca, kayak apa, fihi ma ithmun kabiru wa manafi'u linnas, tentang khomer, kok masih ada disebut manfaatnya ya pada khomer, padahal ini sudah terhapus ayatnya kan. Oh, hikmahnya adalah supaya orang itu dalam berdakwah perlahan-lahan, jangan langsung des. Oh, ada hikmahnya. Nah, itu di situ ya. Wa 'ala thamratil lati yaqtifuhal muslimu. Ya, dan buah yang bisa dipetik seorang muslim min qiraati hadhil ayat. Dengan membaca ayat ini tuh apa yang bisa dipetik? Maksudnya hikmah yang bisa dipetik apa? Liuhawwilaha ila waqi'in hayatiyin malmusin. Supaya nanti orang tuh bisa merubah dari buah ayat ini bisa diamalkan ke kehidupan yang hakiki, waqi'in hayatiyin, kehidupan yang realistis, malmusin, yang langsung bersentuhan dengannya. Membaca ayat tentang riba langsung dipraktekkan. Oh, zaman sekarang meminjam bank konvensional yang riba itu diharamkan, lalu hikmahnya apa, lalu dipraktekkan. Nah, seperti itu. Wa mithalu hadza tafsir ini contohnya tafsirul Maraghi, tafsir al-Maraghi. Contohnya ya, tafsir yang mengambil hikmah buah yang dipetik seorang muslim yang bisa diamalkan langsung sesuai realita. Tafsir al-Maraghi. Terus At-Tahrir wa Tanwir juga ya. Punya siapa? Lit-Tahir ibn Ashur. Jadi punya Imam Tahir Ibnu Ashur. Gitu ya, terkenal ini. Kalau Tafsirul Manar, Al-Manar punya Syekh Rashid Ridho. Li Rashidin Ridho. Syekh Rashid Ridho. Tafsiru, terus yang selanjutnya sama hati Syekhi Ahmad Kaftaru, Syekh kita yang ada di Suriah, yaitu Syekh Ahmad Kaftaru. Mufti al-Am, mufti ya, seorang mufti am lil Jumhuriyatil Arabiyatis Suriah, untuk Republik Arab Suriah. Tapi sekarang sudah ganti presiden ya, dulu Bashar Assad, sekarang Ahmad Syar. Wa raisi Majlisil Ifta'il A'la, yaitu ketua fatwa, majelis fatwa tertinggi. Alladzi yaqumu bi ilqaihi, yang tafsir beliau ini beliau sampaikan bi ilqaihi, dengan menyampaikan khutbahnya fi muhadaratihi, dalam muhadarat beliau yaitu khutbah fi masajida Dimashq, di masjid-masjid Damaskus. Jadi ceramah-ceramah beliau tentang ayat Quran dikumpulin jadi tafsir Syekh Ahmad Kaftaru, namanya tafsir Syekh Ahmad Kaftaru gitu ya. Itu yang mendirikan universitas yang saya sekolah di dalamnya. Itu kontemporer, ulama kontemporer. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Ini gambaran tafsir. Kalau antum pengen pelajari apa? Bahasa, fikih, pengen tahu akidah Asy'ari gimana, pengen tahu ilmu alam bagaimana, pengen tahu hikmah-hikmahnya bagaimana, bil ma'thur, bagaimana akidah salaf, pengen tahu, pengen mengamalkannya, buka At-Tabari. Nah, di sini udah komplit ya. Silakan bukalah sesuai dengan tadi keinginan antum. Tafsir itu. Fikih ya, pengen tentang fikih ya, tadi ada ahkamul Quran. Pertemuan akan datang insyaallah adab tilawatil Quran. Lalu semoga langsung kita selesaikan saja, bisa selesaikan, yaitu Fadilah Al-Quran. Lalu hatamlah kitab. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Ini gambaran umum, nanti ada kitab khusus bahas masalah tafsir ya, fungsi-fungsi kitab itu. Jadi di sampai fikih itu di sini itu 6 itu semua itu.
Jadi ketika umpamanya ini ya, kita ambil contoh. Umpamanya di tafsir Al-Wajiz ya. Nah, kita coba ayat tentang apa umpamanya tentang safar umpamanya ya. Al-Baqarah 184. Ya. Ini ayat berapa ini? Al-Baqarah 184. Nah ini umpamanya kutiba alaikum antasumu ayyaman muhaddadatin bi'adadin ma'lumin. Nah ini wa hiya ayyam Ramadan. Faman kana minal mukallafina maridan la yutiqu shauma aw yutiquhu ma'ad darari wal masyaqqa aw musafiran safar qasrin. Nah 89 km ditulis ya. Nah nanti kalau di hukum fikih mau Maliki tidak tertulis seperti ini. Ini yang tertulis 89 km adalah yang Syafi'i. Jadi tafsir itu nanti lebih memperpanjang pembahasan masalah ini, masalah hukum-hukum fikih yang tidak ada hubungannya dengan fikih, tidak terlalu panjang begitu. Jadi nanti yang tentang bahasa, itu nanti umpamanya Iqra. Kalau di sini kan Iqra bacalah gitu aja, Iqra udah. Kalau di situ Iqra bismi, kenapa pakai alif? Kenapa alifnya dihilangin? Oh karena begini. Jadi panjangnya masalah bahasa. Kalau fikih yang dipanjangin masalah fikihnya detail gitu. Seperti di sini, kalau di sini gabungan beliau itu. Makanya ditulis. Nah, kalau nggak fokus gitu kan nggak ditulis juga berapa kilometer jarak qasar itu. Tapi di sini tertulis, berarti ini mazhabnya beliau Syafi'i. Al-Wajiz ini. Nah, kalau yang Ayatul Ahkam tadi dia lebih fokus ke mazhab Maliki. Gitu. Jadi jawabannya versi mazhab Maliki. Gitu. Kalau Al-Wajiz ini fikihnya ke Syafi'i fokusnya. Jadi ini lebih ke bil ma'thur umum. Cuman sedikit aja ditulis begini. Nah, kalau yang fokus ke fikih lebih banyak lagi. Nanti bahas fikihnya banyak, bahasa lebih banyak bahas bahasa. Hikmah bisa jadi nggak ada tertulis hikmahnya di sini. Kenapa ayat ini begini enggak? Tapi hikmahnya itu ada di tafsir Al-Maraghi atau tafsir yang lain tadi. Itu. Iya. Jadi beliau menggunakan bil ma'thur, ini kan. Makanya ada hadisnya. Ada asbabun nuzulnya. Gitu. Bil ma'thur tapi kontemporer. Gitu loh. Beliau jarang kok menggunakan, ya mungkin ada tapi rata-rata ini nazalatil ayah ini qala dzakarahu at-Tabari. Nah ini lihat aja, dzakarahu at-Tabari disebut Imam At-Tabari an Muawiyah
ya Ibni Haidah qala, rata-rata para mufassir itu rujukannya ke Tobari. Nah, Tobari ya kan, Mujahid, Muqatil. Nah ini nazalat, hadhil ayat nazalat fi maulai Qais bin Sa'ib. Nah ini berarti bil ma'thur. Begitu Ustaz. Kalau fikih nanti wah panjang masalah fikih. Kalau masalah bahasa nggak terlalu panjang nanti. Iqra ya sudah iqra gitu aja. Ya'muru bil qiraah, ya'muru lil qiraah. Tapi kalau di Al-Kasyaf iqra itu panjang banget nanti. Iqra bismi rabbika. Oh, ayat ini dari segi bahasa menerangkan tentang fokusnya kepada iqra-nya. Makanya bisminya, alifnya tetap ada. Bismi. Beda sama Al-Fatihah atau awal-awal basmalah yang alifnya hilang. Bismi langsung, karena suruh menarik perhatiannya nanti bi asma Allahnya. Kalau al-alaq itu di iqra-nya, makanya bisminya pakai alif. Nah, itu diterangin. Di tafsir ini enggak diterangin. Gitu. Kemudian nakirah ma'rifah, ini ma'rifah karena faedahnya begini. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Ya kan, ma'al usri yusra. Kenapa al-usr pakai ma'rifah? Yusra pakainya nakirah. Dia diterangkan di sana. Kalau yang di sini tidak banyak neranginnya. Nyarinya tafsir bahasa. Min itu apa? Wamsahu biru'usikum, baknya itu untuk apa? Diterangin. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum wa arjulikum. Wa arjulakum toh. Oh, arjulakum berarti kembalinya ke faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum. Cuman dipisah biru'usikum bukan wa arjulikum, bi wamsahu biru'usikum wa arjulikum. Dah toh? Gimana Ustaz Ahmad hafalannya? Wamsahu biru'usikum wa arjulakum toh. Arjulakum wawunya kembali ke wamsa, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum wa arjulakum, berarti itu baknya berarti litab'id atau apa? Litab'id itu berarti cuma kepiyok-kepiyok tok ento Syafi'iyah ngono. Nah, itu nanti masalah bahasa kayak gitu. Gitu saja ya. Ya. Kalau mau baca yang sudah semuanya all out ya di sini bil ma'thur. Cuman nanti tidak detail masalah bahasa, tidak detail masalah fikih, secara umum aja. Atau kalau penulisnya Syafi'iyah ya paling ditambahi begini condongannya, oh berarti beliau mazhab Syafi'i. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.